Assalamualaikum kawan Citas. Berjumpa lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Hari ini saya akan menemani kawan Citas dalam episode ke-8 yang akan membahas seputar pentingnya sinergi orang tua dan sekolah dalam mendidik anak. Saat ini telah hadir bersama kami bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu wali murid yang akan berbagi pengalaman dan pandangan tentang bagaimana membangun kerjasama yang baik dengan sekolah. Mari kita sapa bersama Ibu Fahiz Zulfatin, Sarjana Komputer. Assalamualaikum Bu Fahiz. Waalaikumsalam Bu Murni. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan semangat. Amin. Baik Bu, bisa diceritakan tentang pengalaman dan pandangan Ibu mengenai pentingnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Terima kasih Bu Murnia. Kita semua tahu bahwa lingkungan keluarga, terutama orang tua, mempunyai peranan yang paling penting dalam tumbuh kembang anak, di mana orang tua adalah figur utama dalam pembentukan karakter, moral, etika, dan juga suri tauladan, sekaligus yang bertanggung jawab dalam perkembangan fisik maupun mental dan juga sosial anak. Seperti yang saya pernah pelajari, alhamdulillah saya juga pernah mendapatkan pendidikan parenting, baik itu dari sekolah maupun dari sosial media. Yang pernah saya baca adalah usia 0 sampai dengan 6 tahun, trustnya anak itu sangat luar biasa ke orang tua. Ya, ini hampir 100% itu percayanya hanya kepada orang tua. Disinilah kenapa kita harus bonding dengan baik dengan anak, supaya pembentukan karakter, emosi, dan adab yang baik itu dapat kita maksimalkan untuk anak-anak kita. Kemudian menurut Ibu, seberapa penting peran orang tua dalam mendidik anak selain pendidikan yang didapat di sekolah? Bu Murnia mungkin pernah mendengar ya, dan pasti sudah mendengar bahwa orang tua adalah madrasah utama bagi anak-anak ya. Bahkan dalam sebuah hadis ada yang mengatakan bahwa pendidikan yang baik adalah pemberian adab yang baik. Orang tua kepada anak adalah pemberian pendidikan adab yang baik. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa orang tua yaitu ayah dan ibu, kita harus sama-sama bersinergi, tahu peranan masing-masing. Ayah tahu peran berdiri sebagai peran seorang ayah, dan ibu juga harus berdiri memerankan sebagai seorang ibu. Contohnya seperti ini. Ayah menguatkan secara teori, secara pemahaman bahwa seorang muslim itu harus sholat 5 waktu, harus menyayangi orang tua, harus tawaduk terhadap guru, dan juga ayah harus mempunyai visi terhadap pendidikan. Nah, di sini ayah harus berperan penuh menguatkan teori-teori itu. Ibu ada di mana? Kita itu bekerja di lapangannya istilahnya. Dari penerapan dari ayat tadi, seorang ibu harus menerapkan bagaimana tata cara sholat, bagaimana menyayangi orang tua, pamit sama orang tua, salim sama orang tua, kemudian bagaimana cara tawaduk kepada guru, dan juga bagaimana visi pendidikan seorang ibu, yakni mencarikan sekolah yang terbaik. Di antaranya juga pendidikan, kita harus tahu pendidikan guru-guru atau pengajar yang ada di situ. Ya, betul itu. Memang ayah dan ibu itu harus bekerja sama, harus bekerja sama dan harus kompak gitu. Nah, ini Ibu Fahiz ini kan alhamdulillah menurut saya sangat mempercayakan pendidikan ketiga putra-putrinya di Madrasah Ibtidaiyah Citra Taman Siswa. Apakah ada pengalaman berkesan saat bekerja sama dengan pihak sekolah
dalam mendukung perkembangan anak? Iya Bu Murnia, ini saya mau flashback sedikit ya. Ketika anak saya ini TKB dan kita mau mencari sekolah madrasah ya, sekolah lanjutan, itu yang jujur saya tidak melirik MI Citra waktu itu. Karena apa? Saya tahu karakter anak saya itu banyak sekali keingintahuannya, tidak bisa diam, banyak sekali hobinya, juga banyak sekali pertanyaan yang tiba-tiba muncul di pikirannya gitu. Sedangkan saya melihat MI Citra ini waktu itu kalau tidak salah baru berdiri 4 tahunan kurang lebih ya. Jadi trust saya ke MI Citra itu masih kurang. Sampai akhirnya ditambah lagi saya itu mengikuti parenting waktu itu di Surabaya. Itu judulnya kalau nggak salah, bagaimana cara orang tua mencari tempat pendidikan yang baik untuk anak. Salah satunya adalah visi misi sekolah kita harus tahu, dan juga karakter guru, sehingga guru bisa memahami karakter anak kita juga gitu. Sampai suatu hari MI Citra ini menggelar acara lomba mewarnai, kebetulan hobi anak saya juga di melukis dan mewarnai. Di situ saya perhatikan, saya datang kurang lebih agak lebih awal waktu itu. Saya perhatikan bagaimana guru MI Citra menyambut saya, kemudian bertegur sapa, sampai akhirnya anak saya itu sebelum lomba biasanya muter ke lokasi, itu berbincang dengan satu guru lain sampai gitu ya. Akhirnya pulang dari acara lomba itu ada celetukan dari anak saya gini, "Bunda, kakak mau sekolah di MI Citra," gitu. Kakak maunya di MI Citra. Kenapa, saya tanya. Otomatis saya tanya, kenapa? Gurunya asik. Itu yang saya ingat gitu. Gurunya asik katanya gitu. Itu saya terus komunikasikan sama abinya. Yang penting anaknya nyaman dulu katanya abinya, seperti itu. Alhamdulillah ya. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah semua yang ada di dalam diri anak saya, mulai dari tingkahnya yang luar biasa, omongannya yang luar biasa. Jadi alhamdulillah anak saya itu memiliki public speaking yang tidak bisa gini ya, harus tahu alurnya kemana. Kemudian hobinya yang luar biasa di sini itu disalurkan sama MI Citra, sampai akhirnya bahkan disalurkan melalui kompetisi gak cuma di lingkungan sekolah, baik itu lingkungan kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Saya bangga. Tapi yang saya lihat waktu itu guru MI Citra yang menjadi pembimbing anak saya itu gini, saya kira ya membimbing anak untuk kompetensi sebesar itu ya sekedar mereka hafal teori sudah. Tapi yang saya lihat dari anak saya waktu itu, para guru itu membimbing tidak hanya sekedar secara teori, mentalnya diterpa. Jadi kesiapannya secara mental juga kesiapan secara teori juga benar-benar diterpa lah di situ. Itu sampai sekarang saya rasakan. Di lingkungan baru setelah lulus itu saya rasakan. Masya Allah dia beradaptasi dengan luar biasa. Dan satu prinsip yang anak saya pegang, satu ketika saya pernah berkomunikasi segini, "Nak, kalau punya keinginan itu harus realistis," gitu kan. Biasanya orang tua mungkin nggak cuma saya, harus realistis. Jadi kalau kamu jatuh nggak sakit, gitu kan. Biasanya teorinya seperti itu. Tapi putri saya pernah mematahkan itu dengan gini, "Pak Siswo," saya nggak tahu ya Pak Siswo ini ingat atau enggak wejangan beliau ke putri saya. Dan alhamdulillah putri saya itu masih ingat sampai sekarang. Pak Siswo bilang, "Dah, kalau kita punya keinginan, kita punya cita-cita tuh kejar setinggi-tingginya," gitu. Usahakan setinggi-tingginya. Jadi kalau kita jatuh, fasenya di sini, bukan di sini. Itu yang saya, oh Masya Allah banget, ini ilmu dari MI Citra loh. Itu yang paling berkesan bagi saya. Dan semoga ini menjadi pelajaran buat diri saya sebagai orang tua juga.
sehingga figur guru ini memantapkan jenengan Nggih. menjadikan MI Citra sebagai partner Iya. pendidikan begitu. Karena kan memang apa namanya madrasah atau di tingkat madrasah itu kan 6 tahun Bu. Kita jauh kan, nggak kayak di TK atau SMP atau SMA. Jadi benar-benar karakter itu dibentuk di sini. Kalau kita salah memilih sekolah yang gurunya tidak mempunyai karakter yang baik, adab yang baik, insya Allah 10 tahun, 20 tahun ke depan itu yang kita rasakan itu penyesalan. Masya Allah. Menurut Ibu bagaimana cara menjaga komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru? Nggih. Tadi saya katakan ya Bu Murni, kalau umur 0 sampai 6 tahun trust anak itu ada di orang tua. Nggih. Yang saya pelajari lagi ketika 7 tahun sampai 12 tahun lebih, hampir 13 tahun, trust anak itu ke gurunya ternyata. Saya dulu gak percaya karena gini, masa anak yang saya dekap selama 6 tahun di usia 7 tahunnya lebih percaya ke gurunya daripada ke saya gitu. Ternyata seiringnya waktu, ketika saya menasehati anak di usia segitu, itu entah ditengarkan atau tidak, dipakai atau tidak, saya tidak tahu. Bahkan cenderung mungkin agak sedikit acuh ya. Tapi ketika nanti pulang dari sekolah, hal yang sama itu diceritakan. Tadi Bu Guru itu bilang seperti ini loh Nda. Dalam hati saya itu pelajaran saya 1 minggu yang lalu, nasihat saya 1 minggu yang lalu. Tapi anak itu lebih trust ke gurunya, lebih percaya ke gurunya daripada kita ke orang tua. Dari sini saya belajar bahwa komunikasi orang tua terhadap guru itu sangat-sangat penting, terutama ke guru mata pelajaran dan juga wali kelas atau guru-guru yang dekat dengan anak kita gitu. Supaya apa yang kekurangan anak, apa yang ada di rumah itu kita bisa komunikasikan dengan guru, dan guru bisa memberikan wejangan ke anak-anak kita gitu. Jadi jangan minder kalau ya udah manut sama gurumu, nggak salah, bukan seperti itu. Jadi ini malah menjadi ajang saya, terutama saya ya, atau orang tua yang lain, menjalin komunikasi yang baik dengan guru-gurunya, terutama guru yang paling dekat dengan anak atau wali kelasnya. Iya gitu. betul. Karena kan guru ini sebagai orang tua kedua bagi anak-anak. Memang benar gitu. itu. Nah, apa tantangan terbesar yang Ibu rasakan dalam mendidik anak di rumah? Kemudian sejauh mana sekolah bisa membantu mengatasi tantangan tersebut? Seperti yang kita ketahui Bu Murnia, bahwa kita ini hidup di era digital sekarang ini ya. Interaksi anak dengan teknologi itu sangat dekat. Jadi sebagai orang tua, kesulitan kami itu bagaimana cara menerapkan teknologi itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi anak. Ya, jangan sampai teknologi itu membuat candu buat anak-anak kita sampai menghancurkan semua karakter yang kita bentuk dari kecil. Di sini saya alhamdulillah termasuk orang yang sangat membatasi teknologi terhadap bukan teknologi ya, gadget terhadap anak saya ya. Kenapa? Karena gadget itu bisa menjadikan anak kita lebih baik, juga sekaligus bisa menghancurkan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada pada anak kita. Alhamdulillahnya sekolah selalu memberi warning kepada anak kita ya, kebiasaan baik apa yang harus dilakukan di rumah, pembatasan teknologi yang harus dilakukan di rumah bagi anak-anak kita. Jangan sampai teknologi melupakan ibadah, melupakan belajar dan lain sebagainya. Itu sudah didapat anak-anak saya dari sekolah, dan bahkan ketika mereka, yang saya rasakan ketika mereka bermain gadget atau apa di weekend mereka tetap masih memegang pelajaran itu di rumah. Seperti kalau mendengar adzan mereka langsung berangkat untuk sholat, atau ketika waktunya belajar itu masih mereka lakukan. Ketika waktunya untuk berkumpul dengan keluarga itu mereka tahu diri gitu loh. Itulah yang mereka dapat dari
pendidikan karakter di sekolahan. Jadi antara sekolah dan orang tua memang sekali lagi harus ada sinergi ya dalam baik buruknya karakter, watak, perilaku dan juga kebiasaan anak-anak kita baik di rumah maupun di sekolah. Seperti itu, Bu. Jadi sinergi antara orang tua dan sekolah dalam mendidik anak sesuai dengan zaman. Iya, gitu. sesuai dengan zaman. Kemudian Bu, bagaimana caranya agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah itu bisa sejalan dengan yang diterapkan di rumah? Kalau saya selalu berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah diajarkan di sekolah, itu jangan sampai ya kita putus di rumah. Harus kita terapkan juga di rumah. Sebagai contoh gini, kalau kita mengantarkan anak kita ke sekolah ya, dari depan sudah disambut rapi oleh bapak ibu guru, mereka bersalaman, mereka berucap salam, bahkan berpelukan ya. Kemudian pulang sekolah pun seperti itu. Jangan sampai kalau kita di rumah, anak datang berucap salam, kita masih sibuk dengan pekerjaan rumah. Seenggaknya 1 menit 2 menit kita sambut anak kita, waalaikumsalam, tanya bagaimana kabarnya di sekolah, happy hari ini atau bagaimana. Itu saya terapkan di sekolah. Begitupun anak berangkat sekolah harus salim, harus berpamitan, harus cium tangan, harus cipika-cipiki, berpelukan mungkin. Itu insya Allah doa kita mengalir ke sekolah, dari sekolah juga mengalir ke rumah. Ada lagi satu kebiasaan yang kadang dilupakan orang tua. Di sekolah ini sudah membiasakan anak-anak kita kalau pagi itu ada sholat duha, ada mengaji. Tapi ketika weekend, hari Sabtu atau hari Ahad atau bahkan liburan, kita lupa dengan kebiasaan baik itu. Seenggaknya kita terapkan itu. Apa yang sudah diterapkan sekolah harus kita biasakan juga kebiasaan baik itu di rumah. Kalaupun kita liburan pun di luar, sholat duha itu kan paling enggak cuma 5 menit ya, doa atau bagi anak-anak ya, doa dan sebagainya. Itu kita bisa kebiasaan itu juga kita biasakan juga di luar, di rumah, di luar, dimanapun itu kita biasakan. Seenggaknya nak sudah sholat duha belum? Gitu. Ayo sholat duha bareng sama orang tua. Seperti itu kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah harus kita teruskan juga di rumah menurut saya. Masya Allah. Kemudian apa harapan Ibu terhadap sekolah dalam mendukung pendidikan anak-anak kita ke depan? Beberapa minggu yang lalu Bu Murni saya tuh keluar kota. Ada di situ tulisan MI Madrasah Ibtidaiyah IT gitu. Kembali lagi ya, IT itu memang sangat penting untuk anak-anak kita asalkan penerapannya baik. Asalkan penerapannya sesuai dengan prosedur pendidikan. Saya berharap MI Citra ini lebih memajukan lagi di bidang IT-nya. Mungkin orang tua yang merasa bahwa anak-anaknya sudah mulai kecanduan game atau yang lain ya, gadget, sekolah bisa menyalurkan ke situ, tidak lagi bermain game, bahkan bisa menciptakan game sendiri. Sekarang kan banyak ya coding anak-anak kayak gitu. Kemudian mungkin belajar e-commerce atau belajar lewat digital, slide atau apa yang lain ya. Saya yakin salah satu itu MI Citra sudah menerapkan ya. Itu lebih digali lagi dan diterapkan lagi terhadap pendidikan anak-anak. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya bisa MI Citra bisa lebih baik, kemudian bisa menyalurkan itu. Amin, ada MI Citra IT. Luar biasa. Kemudian yang terakhir Bu, apa pesan Ibu untuk orang tua lain agar bisa bersinergi dengan sekolah dalam mendidik anak? Jangan malu untuk komunikasi dengan guru, komunikasi dengan sekolah. Jangan malu menceritakan kekurangan anak kita di rumah, ya. Kemudian lebih dekat lagi dengan sekolah, lebih dekat lagi dengan guru, lebih baik lagi dengan sekolah, lebih baik dengan guru, ya. Karena kita tidak pernah tahu doa guru yang mana, keridhaan guru yang mana, keikhlasan guru yang mana yang nantinya akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang manusia yang sukses di dunia bahkan insya Allah di akhirat.
amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali. Jadi intinya ada di komunikasi antara orang tua dan guru, memang harus bisa berjalan dengan baik. Sinerginya memang harus lebih ditingkatkan lagi. Satu begitu. lagi Bu, jangan pernah menghujat atau berpikiran negatif terhadap guru, karena itu akan memutuskan ridho guru terhadap anak-anak kita, dan itu bahayanya sangat luar biasa untuk dampaknya ke depan. Husnudzon Iya, kepada guru. harus husnudzon. Harus husnudzon. Wajib itu. Masya Allah, terima kasih banyak waktunya Ibu, tidak terasa. Sama-sama, Semoga Bu. perbincangan ini bisa menjadi inspirasi bagi orang tua lain dan juga pihak sekolah untuk terus membangun sinergi yang baik dalam mendidik putra-putri kita. Amin, amin. Terima kasih kawan Citas. Saya Murnia, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Citas selanjutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan.